Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 2, Hewan Sahabatku. Oke, kemarin kita sudah belajar tentang Asia Tenggara, kondisi negara-negara di Asia Tenggara yang berkaitan dengan sosial budayanya, juga dengan tumbuhan-tumbuhannya. Baik anak-anakku, negara-negara di Asia Tenggara selain memiliki sosial budaya juga dan tumbuhan seperti tadi juga memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Baik, seperti ini gajah putih. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti di Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Selanjutnya di negara kita sendiri di Indonesia, Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar. Salah satunya adalah ikan tuna. Ikan tuna ini adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Selanjutnya, apakah kalian tahu di negara tetangga kita, yaitu di Malaysia, hiduplah burung takurdahan. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi oleh negara Malaysia. Baik anak-anakku, sama halnya seperti tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan, hewan pun juga mengalami perkembangbiakan. Apakah kalian tahu bagaimana cara hewan berkembangbiak? Mari kita akan pelajari perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama, ovipar. Apa itu ovipar? Ovipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur. Apa saja contohnya? Seperti ayam, bebek, angsa, burung, ikan, dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana sih ciri-ciri hewan yang berkembangbiak secara ovipar? Yaitu yang pertama tidak mempunyai daun telinga. Yang kedua, induk tidak menyusui anaknya. Yang ketiga, biasanya bukan keluarga hewan mamalia. Yang keempat, tidak memiliki kelenjar susu. Yang kelima, biasanya termasuk keluarga hewan unggas. Yang keenam, induk mengerami telur hingga menetas. Yang ketujuh, telur berada di luar tubuh induknya. Baik anak-anakku, yang selanjutnya, yang kedua, ialah perkembangbiakan secara vivipar. Apa itu vivipar? Nah, vivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara melahirkan. Apa contohnya? Contohnya seperti sapi, kucing, kambing, gajah, kerbau, dan hewan lainnya. Ciri-ciri dari hewan yang berkembangbiak secara vivipar antara lain yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua memiliki daun telinga, yang ketiga penutup tubuh hewan vivipar adalah rambut, yang keempat hewan-hewan vivipar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Yang kelima, individu baru akan dikeluarkan atau akan dilahirkan dari tubuh induknya. Selanjutnya, perkembangbiakan yang ketiga adalah ovovivipar. Apa itu ovovivipar? Ovovivipar adalah hewan yang berkembangbiak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya seperti apa? Ular, kadal, dan ikan gupi. Kemudian bagaimana ciri-ciri hewan ovovivipar? Yang pertama, pembuahan terjadi di dalam tubuh dari sang induk. Setelah pembuahan, maka terjadilah telur. Yang ketiga, zigot tumbuh menjadi embrio yang berada di dalam telur. Telur yang dikeluarkan langsung menetas. Baik anak-anakku, seperti tumbuhan kemarin, hewan pun berkembang biak dengan tujuan untuk melestarikan jenisnya.
Oke, hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti ikan banyak dijual dan dikonsumsi, hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya atau mengirimkannya atau menjualnya di luar negeri. Baiklah anak-anakku, kegiatan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang pertama di sini Indonesia. Indonesia biasa mengekspor minyak dan gas bumi, timah, tembaga, besi, nikel, tekstil, produk-produk dari kayu, ikan tuna, udang, dan teh. Kemudian Indonesia juga menghasilkan pupuk, tapioka, karet, kopi, kelapa sawit, dan tembakau. Pertambangan di Indonesia menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Baik, selanjutnya kegiatan ekonomi di Brunei Darussalam. Brunei Darussalam dikenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei Darussalam mengekspor minyak mentah, gas alam, dan produk minyak. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Pertambangannya menghasilkan biji timah terbesar di dunia. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan cepat. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, Malaysia mengekspor peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi. Kemudian, kegiatan ekonomi di Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN dan termasuk negara Asia Tenggara yang berpendapatan paling tinggi. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Mengekspor mesin dan alat transportasi, alat elektronik, dan barang-barang konsumsi. Singapura juga menghasilkan bahan kimia dan produk olahan minyak. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Thailand. Mata pencaharian penduduk Thailand adalah pertanian, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri. Penghasil beras terbesar di Asia Tenggara dan 3 sedunia. Thailand biasa dijuluki dengan gajah putih, ada yang menjulukinya dengan negara 1000 pagoda, kemudian juga mendapat julukan lumbung padi ASEAN. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Filipina. Mata pencaharian penduduk Filipina adalah pertambangan, industri, dan sebagian besar pada bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Perkembangan ekonomi negara ini ditunjang dari hasil pertanian. Mengekspor gula, nanas, padi, kelapa, kopra, kayu, dan biji tembaga. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Vietnam. Mata pencaharian penduduk Vietnam adalah industri, pariwisata, usaha jasa, pertambangan, perkebunan, dan sebagian besar pertanian. Jadi, sebagian besar mata pencaharian penduduk Vietnam adalah sebagai petani.
atau bidang pertanian. Padi merupakan hasil utama pertanian di Vietnam. Industri di Vietnam meliputi tekstil, semen, pupuk, kaca, dan ban. Pertambangan di Vietnam menghasilkan emas, biji besi, timah, gamping, fosfat, tungsten atau wolfram, dan seng. Hasil hutannya adalah bambu, kina, kayu, dan kayu manis. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Terdapat 2 sungai penting di Vietnam, yaitu Sungai Mekong dan Sungai Songkhla. Songkhla. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Kamboja. Di Kamboja, mengalir Sungai Mekong. Di daerah sekitar Sungai Mekong ini merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Mata pencaharian penduduk Laos adalah pertanian. Hasil pertanian Laos adalah beras, jagung, tembakau, jeruk, dan kopi. Selanjutnya, kegiatan ekonomi di Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, perdagangan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Komoditas perdagangan Myanmar meliputi kayu, terutama kayu jati, beras, pupuk, dan berbagai barang kerajinan. Baiklah, selanjutnya tentang ide pokok dan kesimpulan. Tentunya beberapa dari ulasan materi tadi ada ide pokoknya. Dan kalian kemarin juga sudah belajar apa itu ide pokok. Mari kita ulas lagi sepintas tentang ide pokok ini. Apa sih ide pokok ini dan kesimpulan? Baik, ide pokok adalah topik pembahasan dalam sebuah paragraf. Kemudian kesimpulan bacaan adalah rumusan akhir pada suatu bacaan. Bagaimana cara membuat kesimpulan? Yang pertama, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Simpulkan isi bacaan berdasarkan ide pokok. Baik anak-anakku, setelah kalian mempelajari ulasan materi dari tadi, sekarang adalah saatnya kalian mengerjakan tugas. Ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan di sini. Yang pertama, tugas 1. Ini, tugas 1 berdasarkan bacaan tentang negara ASEAN. Tadi kegiatan ekonomi di kawasan ASEAN. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah persamaan dan perbedaan karakteristik kedua negara tersebut berdasarkan kegiatan ekonominya. Tulislah pemikiranmu pada diagram Venn seperti gambar di bawah ini. Usahakan membuat diagram Venn seperti ini. Karena tugas kemarin ada beberapa siswa yang tidak membuat diagram Venn, jadi hanya ditulis secara uraian saja. Usahakan untuk tugas yang sekarang kalian membuat diagram Venn. Untuk tata cara pengerjaannya sama seperti kemarin. Di sini kalian memilih 2 negara. Kemudian kalian membandingkan, kalian cari perbedaan dari kedua negara tersebut dan juga dicari persamaannya. Perbedaannya ditulis pada setiap lingkaran sesuai negaranya. Di sini misalnya negara Filipina dengan negara Malaysia. Misalnya negara Filipina hasil pertanian adalah kegiatan ekonomi yang menunjang perekonomian di Filipina. Kalian tulis di sini.
Malaysia, sedangkan Malaysia perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan cepat. Tulis di sini. Jadi karakteristiknya masing-masing atau karakteristik yang berbeda. Ditulis di sini. Di tengah-tengah ini, kalian tulis, isikan persamaan dari kedua negara tersebut, karakteristiknya yang sama. Misalnya apa? Misalnya, kegiatan ekonomi penduduk pada negara tersebut adalah pertanian. Seperti itu. Jadi persamaannya ditulis di tengah-tengah sini, sedangkan karakteristik yang berbeda ditulis di lingkaran sesuai dengan negaranya. Jadi kalau negara Filipina, tadi ditulis di sini karakteristiknya. Negara Malaysia ditulis di sini karakteristiknya. Perhatikan tanda panahnya ini. Ya. Oke, untuk selanjutnya tugas yang kedua adalah kelompokkanlah hewan-hewan di bawah ini berdasarkan cara berkembang biaknya. Tuliskan dalam sebuah tabel seperti berikut ini. Jadi di sini sudah Bu Guru isikan, Bu Guru beri nama-nama hewan. Kalian buat tabel di buku tugasnya. Ada 3 kolom. Kolom ovipar, vivipar, ovovivipar. Kalian kelompokkan, misalnya ikan. Ikan termasuk dalam kelompok hewan yang berkembang biak dengan cara bagaimana? Ovipar, vivipar, atau ovovivipar. Kalian tuliskan di sini. Kura-kura berkembang biak dengan cara bagaimana? Jadi dituliskan di sini. Selanjutnya, tugas yang ketiga. Baik, tugas yang ketiga di sini. Di sini kalian dengarkan sebuah teks bacaan yang akan dibacakan oleh gurumu. Jadi sebentar lagi Bu Guru akan membacakan sebuah teks bacaan. Kemudian lalu tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks tersebut. Jadi kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks yang akan Bu Guru bacakan. Teks yang akan Bu Guru bacakan ini terdiri dari 2 paragraf. Jadi kalian perhatikan baik-baik, kalian dengarkan baik-baik, kalian simak agar kalian mudah dalam menemukan ide pokoknya nanti. Baik, Bu Guru mulai untuk membacakan teks bacaannya. Ini terdiri dari 2 paragraf. Judulnya adalah bebek. Paragraf pertama, bebek adalah unggas yang hidup di darat, tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Paragraf kedua, bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Jadi yaitu anak-anak, itu adalah teks bacaan yang berjudul bebek yang terdiri dari 2 paragraf. Silahkan kalian tentukan, kalian temukan ide pokok dari masing-masing paragrafnya. Kalian juga buat tabel di buku tulisnya seperti ini. Baris pertama, paragraf 1, ide pokoknya apa? Baris kedua, paragraf 2, ide pokoknya apa? Baik, untuk ketentuan pengerjaan tugas seperti biasa, kerjakan tugas tersebut di buku tulis temamu. Tulislah dengan rapi dan jelas. Tuliskan namamu di pojok kanan atas. Foto hasil kerjamu lalu kirimkan ke wali kelasmu masing-masing. Batas waktu pengerjaan tugas adalah hari ini, Rabu, tanggal 29 Juli 2020, sampai pukul 19.00 WIB atau pukul 7 malam. Baik anak-anak, kiranya hanya itu yang bisa kita bahas hari ini. Jika ada yang masih kesulitan untuk memahami materi, bisa kita bahas lewat grup. Selamat mengerjakan tugasnya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.